Cinta, deritanya tiada akhir. Sebuah kisah di kota Shanghai tahun 1930. Seorang pemuda ditahan dan disiksa di penjara akibat demo dan kerusuhan menentang pemerintah. Tragisnya dia kehilangan kabar kekasihnya dan terpaksa bertahan di dinginnya ubin penjara. Takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda yang membuatnya bisa kabur dari penjara bersama. Pemuda ini ternyata anak angkat dari pengusaha, bos gangster kerah putih dari masa lalunya. Musuh besar yang membuatnya kehilangan semuanya. Dia bertahan menjalani hidup sebagai bawahan bos gangster ini. Bahkan anak tunggal bos gangster ini jatuh cinta padanya. Situasi makin rumit ketika kekasih dari masa lalunya kembali. Dan ditambah dia juga harus membalaskan dendamnya kepada bos gangster yang berbahaya ini. Film ini penuh intrik, twist, dan perjuangan hidup. Dibalut baku hantam barbar dan baku tembak senjata yang sangat intens. Ternyata film cinta juga bisa dibalut dengan action beradrenalin tinggi. Dibintangi oleh Peter Ho, Ze Tao, Gulzener Bextiar, Cho Jae-hyun, dan Wang Sui-ki. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Pada tahun 1930 di Shanghai, terjadi demo besar-besaran. Para mahasiswa dan para buruh menyerbu kantor pemerintahan Jepang. Terjadi kerusuhan karena terjadi keributan di pabrik tenun. Para pekerja banyak menjadi korban. Orang-orang berdemo dan kerusuhan di mana-mana. Banyak mahasiswa dan polisi Jepang yang terluka. Ini belum pernah terjadi sejak Tiongkok memulai pergerakan nasional. Pria ini bernama Li Zihao, yang saat itu adalah seorang mahasiswa. Ditahan karena ikut demo di kedutaan Jepang dan dianggap provokator. Dalam demo itu Zihao kehilangan teman wanitanya yang bernama Lan Royun. Dan dia disiksa di borgol di tengah lapangan penjara dalam hujan yang deras. Dia kehilangan harapan. Dia mengharapkan organisasi yang diikutinya datang menolongnya, tapi mereka tak pernah tiba. Dan dia juga ingin kabur dari semua ini. Dia disiksa dan ingin dihajar kembali. Tapi Zihao adalah ahli bela diri yang handal. Dia melawan. Dan semakin banyak penjaga yang datang, Zihao tetap menyerang, menghajar orang-orang ini. Dan ingin kabur dari sana. Dia gagal karena rantai-rantai ini mengikatnya. Inilah The Game Changer. Kota Shanghai adalah sebuah kota pelabuhan yang sibuk dan sangat ramai. Pria di mobil ini bernama Tan Hee-swan, seorang pengusaha dan juga seorang gangster kerah putih yang sangat berkuasa di kota Shanghai. Tapi tiba-tiba rombongan mereka diserang oleh sekelompok geng bersenjata. Mereka ditembaki dan keadaan sangat ricuh. Tiba-tiba seorang pria datang dari atas menghabisi semua pasukan bersenjata ini. Satu tahun kemudian, seorang pria bernama Fang Ji, tuan muda dari keluarga Fang, salah satu jagoan di kota Shanghai, dan banyak melakukan keributan di kota. Dia sedang tiduran di penjara dan kedatangan banyak tamu. Mereka adalah orang-orang bayaran yang ingin menghabisinya. Di sel yang sempit itu, orang-orang itu menyerang. Fang Ji melawan mereka. Ternyata pemuda ini sangat ahli. Dan menghabisi orang-orang ini. Sipir penjara membuka pintu, menyangka Fang Ji sudah meninggal, tapi dia menghabisi sipir ini. Fang Ji mendapat kesempatan untuk kabur dari selnya. Dia mengambil pistol si sipir dan kabur, menghabisi para penjaga satu demi satu. Mereka mengejarnya, tembak-menembak terjadi. Tapi semakin lama, sipir yang mengejarnya juga semakin banyak, yang membuatnya semakin tersudut.
Fang Ji memutuskan untuk masuk ke sebuah sel dan bersembunyi. Para penjaga telah mengetahui keberadaannya, langsung mengepung sel tempat Fang Ji bersembunyi. Saat para penjaga masuk, mereka tak menemukan Fang Ji. Hanya ada satu orang di sel itu. Saat dia ingin membangunkan tahanan ini, orang ini langsung menyerang mereka, disusul oleh Fang Ji yang bersembunyi di bagian atas. Mereka berdua mengalahkan para sipil yang masuk ke sel. Tahanan yang ada di sel ternyata adalah Li Zihao. Sudah lama sekali Zihao tak keluar dari selnya. Fang Ji memujinya, kungfunya sangat ahli. Zihao malah balik menodongkan pistolnya ke arah Fang Ji. Para sipir yang lain berdatangan, berusaha menangkap mereka. Zihao mengembalikan pistolnya. Mereka dikejar dan diburu. Keduanya lari sambil menembak dan menghajar para penjaga ini. Para penjaga kewalahan menghadapi mereka. Apalagi Zihao mendapatkan senjata pemukul. Orang ini semakin ganas. Keduanya bertarung tanpa ampun. Mereka sekuat tenaga keluar dari penjara itu, melawan semua sipir yang menghalangi jalan mereka, menerobos semua penghalang. Akhirnya mereka bisa masuk dan menutup sebuah pintu sel, tapi ruangan itu tertutup dan kosong. Para sipir berusaha mendobrak pintu. Zihao menghancurkan kipas besi ventilasi udara, dan mereka kabur ke atas. Para tahanan lain bersorak memuji mereka berdua. Mereka berlari di antara atap-atap sambil ditembaki. Saat mereka hampir berhasil, Fang Ji tergelincir dan jatuh. Zihao berusaha membantunya, tapi tak berhasil. Mereka berdua terjatuh dengan parah ke bawah. Untunglah mereka masih selamat dan menemukan sebuah gorong-gorong sebagai jalan pelarian. Awalnya Fang Ji menolak. Dia adalah jagoan kota Shanghai, tuan muda keluarga Fang, dihormati banyak orang. Tapi Zihao memaksanya dan mereka pun masuk. Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara dan keluar dari gorong-gorong. Hari sudah malam. Fang Ji yang sudah kelelahan berbaring di jalan. Saat mereka akan pergi, beberapa mobil penjaga sampai di sana, langsung menembaki mereka. Para sipir sudah menduga kemana para tahanan ini kabur. Zihao segera masuk ke mobil, menghajar orang-orang di dalam, dan merebut mobil itu. Sementara Fang Ji dikejar dan ditembaki. Zihao memutuskan menyelamatkan teman barunya dan membawa Fang Ji di mobilnya. Zihao memacu mobilnya keluar dari area itu. Fang Ji memujinya. Kemampuan mengemudinya sangat hebat. Mobil para penjaga berhasil menyusul dan mengejar mereka. Mobil mereka saling menabrak. Dengan sedikit trik dan dibantu tembakan Fang Ji, mereka memutar dan membalikkan mobil ini. Satu mobil lagi datang menembaki mereka. Fang Ji melihat ada granat di bawah dan melemparkannya. Akhirnya mereka berhasil lolos. Kawasan zona merah wilayah Shanghai. Para gadis sibuk memanggil tamu untuk mampir. Dan kedua pemuda ini sampai di sana. Fang Ji segera turun. Tuan muda yang terkenal ini disambut para gadis, bertanya kemana saja dia tak pernah mampir lagi. Dan Li Zihao segera pergi dari sana. Di sebuah klub malam yang bernama Paramount, yang berada di tengah kota Shanghai, para pemimpin geng sedang berkumpul dan menikmati pertunjukan. Kota Shanghai dikuasai oleh beberapa pemimpin kelompok gangster. Meski datang terlambat, Tang Hesuan juga bergabung dan datang ke klub itu. Ye Qisan terkejut dengan kedatangan Hesuan, yang berarti rencananya menghabisi orang ini gagal. Meskipun bos Hesuan sudah tahu siapa dalang di balik penyerangannya, tapi dia tetap diam dan sangat tenang. Mereka hanya saling sindir satu sama lain.
dan beberapa orang mencoba mendinginkan suasana mengajaknya bersulang. Hesuan berkata, dia memperingatkan semua orang yang ada di sana. Sudah banyak orang yang ingin menghabisinya dan ingin mengambil nyawanya, tapi mereka semua mati. Dan setelah urusannya selesai, Hexian segera kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Fang Ji. Ternyata Fang Ji adalah tuan muda keluarga Tang. Fang Ji sangat marah dengan apa yang terjadi dengan ayahnya. Dia melapor kejadian di penjara. Untung dia lolos. Banyak orang menyerangnya di dalam kamar penjara. Dia sangat yakin pelakunya adalah Ye Qisan. Dia akan membalaskan dendamnya. Orang ini sangat keterlaluan. Ayahnya melarangnya. Mereka tak memiliki bukti yang kuat. Hesuan memerintahkan Fang Ji bubarkan semua anggota dan pengawal yang telah disiapkannya. Dengan terpaksa Fang Ji mengikuti perintah ayahnya. Dan sementara itu Zihao terpaksa menghentikan mobilnya dan turun. Zihao sangat menderita karena cedera yang dialaminya. Dia sempat jatuh dan terus berjalan, lalu bersembunyi di sebuah gang sempit. Untunglah keluarga kecil yang tinggal di sana membantunya. Anak-anak ini memberinya makanan. Dan besok harinya, Fang Ji akan pergi ke pelabuhan untuk menjemput seorang gadis yang baru saja kembali dari London. Fang Ji bahkan membawakan bunga untuk menyambut kedatangannya. Anak buahnya melapor, yang ditunggu sudah datang. Gadis ini bernama Tang Qianqian, kakak Fang Ji. Sudah 2 tahun lamanya mereka tak bertemu. Fang Ji memberikan bunga untuk gadis ini. Hari itu mereka berniat untuk menghabiskan waktu bersama karena sudah lama tak bertemu. Rencananya mereka akan pergi ke bioskop. Fang Ji bahkan sudah menyiapkan kereta kuda sebagai kendaraan. Mereka pun naik. Qianqian juga memberikan Fang Ji sebuah kado, sebuah mainan anjing. Selama perjalanan mereka menghabiskan waktu dengan saling mengobrol. Tapi sayangnya perjalanan mereka terganggu. Di tengah perjalanan, kereta kuda mereka ditabrak oleh kelompok gangster. Orang-orang ini ingin menangkap Qianqian. Fang Ji terlempar keluar. Fang Ji tak menduga ada yang menyerang mereka. Baku tembak antar geng pun terjadi. Mereka saling tembak di keramaian. Geng yang mengincar Qianqian menjeratnya dengan jaring dan berusaha membawanya. Qianqian berusaha melawan. Perkelahian mereka tak jauh dari Zihao istirahat. Dan tak sengaja Zihao terikat dengan jaring terbawa oleh kereta kuda. Qianqian masih berada di atas kereta. Fang Ji berusaha menyusul kereta kuda itu dengan sepeda untuk menyelamatkan Qianqian. Zihao yang terjerat di jaring berusaha membuka ikatannya. Di tengah kejaran para gangster yang mengincar mereka, para gangster ini berusaha melumpuhkan gadis ini. Dan Zihao menolong gadis ini yang hampir tertabrak mobil. Dan Fang Ji menembak dari belakang. Zihao berusaha mengendalikan kereta kuda itu. Semakin banyak gangster yang berusaha naik ke kereta kuda. Zihao menghajar orang-orang ini. Dia kesulitan. Orang-orang ini terlalu banyak. Mereka bahkan juga menembak. Fang Ji mencari jalan alternatif dan mengejar. Dan Zihao berhasil memutuskan jaring. Fang Ji sampai di sana dan juga ikut menembak. Meledakkan mobil para gangster. Dia berhasil merampas mobil salah satu gangster dan mengejar. Kereta kuda berjalan tak terkendali. Zihao berusaha mengontrolnya dan naik di jalanan yang sedang diperbaiki. Para gangster masih berusaha menembak dari bawah. Zihao memacu kereta kuda itu dan melompat, menghancurkan rodanya. Zihao berusaha menahan tubuh gadis ini agar jangan terluka.
Fang Ji datang menabrak mobil gangster dan menghabisi pengemudinya. Fang Ji tak menduga melihat Zihao kembali. Akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Fang Ji langsung melaporkannya pada ayahnya. Tang Hesuan sangat marah setelah tahu putrinya dalam bahaya besar. Dia langsung menghabisi anggota gengnya yang tak becus menjaga putrinya. Qian Qian membawa Zihao ke rumah untuk mengobati lukanya. Qian Qian sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Qian Qian mengajak Zihao untuk bertemu dengan ayahnya, tapi pemuda ini cuma diam saja. Fang Ji mengenalkan Zihao pada ayahnya, tapi orang ini sangat khawatir pada putrinya dan langsung memeluknya. Tanpa peduli Zihao yang berada di sana, Zihao ternyata sudah mengenal Tang Hesuan. Dia sangat membenci orang ini karena Tang Hesuan berhubungan dengan masa lalunya. Di masa lalu dia masih ingat orang inilah yang menangkapnya, pengusaha lokal yang membantu pemerintah Jepang, dan orang ini yang menghabisi kekasihnya Lan Raoyun. Zihao harus menahan diri dan menutupi amarahnya. Dia akan membalaskan dendamnya pada Tang Hesuan. Setelah sekian tahun di penjara, akhirnya Zihao bisa merapikan dirinya. Qian Qian merasa berhutang budi pada Zihao, mengajaknya untuk makan malam bersama keluarga. Itu adalah makan malam pertama Qian Qian setelah lama di luar negeri. Hesuan meminta anak-anaknya menjaga sikap di depan Zihao. Dan ternyata Fang Ji adalah anak angkat dari Tang Hesuan. Pemuda ini sudah lama memendam perasaan kepada Qian Qian. Tang Hesuan bertanya siapa nama Zihao. Fang Ji mengiranya bisu karena selama ini tak pernah bicara. Dan Zihao membuka mulutnya lalu menyebut namanya. Qian Qian mulai menaruh simpati dan suka pada pemuda ini. Dan malam itu Qian Qian menyanyi di taman dan ayahnya menyusul duduk di sampingnya. Hesuan menghabiskan waktunya dengan Qian Qian di taman. Mereka saling berbagi cerita dan melepas rindu. Karena sudah lama tak bertemu, dia sangat senang anaknya bertambah cantik dan dewasa. Dia sangat mirip dengan ibunya. Hesuan akan membuat pesta untuk anaknya. Gadis ini menyampaikan dia rindu kepada ibunya. Dia sangat penasaran bagaimana ibunya meninggal. Tapi Hesuan tak pernah mau menceritakannya dan cuma menghela nafasnya. Besok harinya, Tang Hesuan meminta sekretarisnya Fusen membawa informasi soal Li Zihao. Fusen menemukan Zihao adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Pekin, Shanghai. Dan tahun lalu Zihao juga ikut berdemo gerakan mahasiswa waktu kerusuhan di pabrik tenun. Hesuan mengingatnya, dia dan kelompoknya yang diminta pemerintah Jepang untuk menangkap dan mengeksekusi para mahasiswa dan buruh. Ternyata Zihao selamat dan ditahan di penjara. Fusen tak menemukan hubungan antara Zihao dengan kelompok yang bernama Baju Biru. Kelompok kiri yang sangat membenci pengusaha Shanghai yang berpihak ke Jepang. Dan kebetulan ketua kelompok pengusaha itu adalah dirinya, Tang Hesuan. Dia tak menemukan hal yang mencurigakan dari Li Zihao. Dia memiliki rencana dan membawa Fang Ji dan Zihao ke markas pusat kelompok Tang. Semua orang memberi hormat, dan Hesuan mengumumkan dia akan memiliki seorang anak angkat yang baru, yaitu Li Zihao. Semua orang memberi hormat dan memanggil namanya. Setelah pengangkatan selesai, Zihao menemui Hesuan, bertanya kenapa dia diangkat sebagai anak. Dia sama sekali tak menyangka ini. Hesuan berkata, Zihao telah menolong anaknya. Dia cakap dan pintar bela diri dan lulusan universitas terkenal. Dan dia memiliki misi untuknya. Zihao cuma mendengarkannya. Zihao merasa misi balas dendamnya kepada orang ini semakin dekat. Dan di klub malam Paramount, Tang Hesuan mengundang para ketua geng Shanghai dan seorang pengusaha barat untuk bertemu di klub Paramount. Li Zihao dan Fang Ji juga datang ke sana. Para petinggi ini tetap datang, walaupun mereka tak tahu tujuan pertemuan itu. Tang Hesuan berkata dia mengundang mereka untuk hiburan di sini. Mau tak mau, mereka menikmati nyanyian yang akan dilakukan biduan utama. Zihao juga melihat penampilan itu. Dan ternyata Zihao mengenali wanita yang bernyanyi di panggung utama. Wanita itu adalah Lan Raoyun, wanita kekasihnya di masa lalu. Zihao menyangka Raoyun telah meninggal. Zihao kembali merasa bersalah. Dia tak tenang melihat gadis dari masa lalunya. Ingatan itu kembali berputar di benaknya. Zihao berusaha menenangkan dirinya. Dulu dia pernah bergabung dengan kelompok Baju Biru. Di organisasi itu, Zihao harus berjanji mematuhi pemimpin dan mengabdi pada tugas yang diterimanya. Karena misi kelompok itu melawan Jepang, makanya Zihao tertarik untuk ikut. Dan Raoyun yang pacarnya juga mengikutinya masuk ke dalam organisasi.
Xiao sudah lama tak kembali. Fang Ji pun menyusulnya ke kamar mandi dan melihat wajahnya tak tenang dan bertanya ada apa. Xiao masih larut dalam emosinya, mengabaikan Fang Ji dan pergi dari sana. Fang Ji menemukan berkas pukulan Xiao di cermin toilet. Orang ini bernama Owen, konsultan jenderal dari konsulat Prancis, kembali bertanya pada Tang Hesuan, apa tujuannya mengundang mereka. Hesuan tak menjawab pertanyaan itu. Ye Qisan yang saingannya berpendapat kalau Hesuan ingin mencari tahu siapa yang telah menyerangnya. Qisan menyatakan kalau Hesuan takut pada dirinya. Dalam satu kota Shanghai tak boleh ada dua harimau. Keduanya bersaing untuk menjadi pemimpin kota Shanghai. Owen pun mengatakan informasi tentang kelompok bawah tanah baju biru. Dia curiga dengan masa lalu Tang Hesuan terkait dengan bantuannya ke pemerintah Jepang. Dia menghabisi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Banyak dari mahasiswa itu yang berasal dari kelompok baju biru. Owen memperingatkan Tang Hesuan untuk berhati-hati dengan masa lalunya. Itu bisa mengancam pemilihannya di masa depan. Tang Hesuan hanya mengangguk. Royun kembali ke ruang riasnya. Setelah penampilannya selesai, Xiao menyusulnya ke sana. Royun sangat kaget. Dia tak percaya bisa bertemu lagi dengan kekasih di masa lalunya. Xiao menyangka Royun sudah meninggal. Itu pertemuan yang tak terduga. Ternyata selama ini dia di sini. Xiao mengembalikan arloji milik Royun. Ada foto mereka berdua di dalamnya. Xiao mengaku selama ini dia di dalam penjara. Xiao mengungkapkan penyesalannya karena telah mengajak Royun masuk ke organisasi baju biru, mengajaknya untuk ikut demo. Seharusnya dia tak melakukannya. Royun menamparnya. Dia sangat kecewa pada Xiao. Organisasi dan demo itu telah merusak hidup mereka. Padahal Xiao telah berjanji untuk menikahinya. Tapi Xiao malah menghilang setelah aksi itu. Royun meluapkan amarahnya yang selama ini dia pendam. Mereka telah salah paham. Pemuda ini memeluknya, berusaha menenangkannya. Gadis ini tetap merasa dia telah ditinggalkan. Karena merasa Xiao tak pernah mencarinya. Dia memang sudah mati. Perasaannya sudah lama hilang. Tapi Xiao kembali sekarang. Bagaimana ini dan apa yang harus dia lakukan? Royun menangis. Tapi amarahnya harus ditunda. Dia harus melanjutkan penampilannya. Xiao ingin pergi. Gadis ini menahannya dan menciumnya. Dia masih mencintai pemuda ini. Hesuan meminta Fuseng untuk mencari Royun. Kenapa dia belum naik ke panggung? Fuseng masuk ke kamar rias. Royun diminta untuk naik ke panggung. Gadis ini pun melanjutkan penampilannya seperti biasa. Xiao juga sudah kembali ke kursinya. Di sebuah tempat di pinggiran kota Shanghai, Xiao pergi menemui seorang pria yang bernama Lu. Dia adalah petinggi kelompok baju biru. Xiao sangat marah padanya. Kenapa dia tak pernah cerita Royun masih hidup? Orang ini melawan, meminta Xiao untuk tenang. Dia tahu mereka akan bertemu. Setelah aksi demo, Royun ditugaskan untuk memikat hati Tang Hesuan dan tinggal bersamanya. Orang itu adalah target mereka. Tapi sepertinya Royun jatuh hati dengan pria tua itu. Xiao emosi mendengarnya. Lu pun bertanya, kenapa dia tak memberitahu organisasi dia telah melarikan diri dari penjara. Xiao menjelaskan situasi rumit yang dia alami. Sekarang secara tak sengaja, dia menjadi anak angkat dari Tang Hesuan. Lu kaget mendengarnya. Dia meminta Xiao untuk memanfaatkan kesempatan ini. Xiao bersedia mengikuti permintaannya, tapi dengan syarat. Dia harus menghancurkan semua berkas Lan Royun dan membiarkannya keluar dari organisasi baju biru. Ternyata organisasi ini mengikat paksa semua orang yang telah bergabung dengan mereka. Lu pun menyetujui syarat Xiao. Keesokan harinya, Xiao menjemput Royun dan membawanya ke rumah Tang Hesuan. Mereka berpura-pura saling tak mengenal. Ken Qian sudah berada di pintu, melihat mereka berdua. Gadis ini penasaran, apa dia mengenal Xiao? Kenapa harus Xiao yang menjemputnya? Ken Qian yang sudah suka dengan Xiao cemburu. Royun mengatakan Xiao hanya menjemputnya dan tak ada yang lain. Tapi Ken Qian masih curiga. Ada orang yang melihat mereka berdua di klub kemarin. Ken Qian meminta Royun untuk menjauhi Xiao. Dia masih menganggap Royun adalah wanita nakal yang memanfaatkan ayahnya. Ken Qian pergi dari sana. Royun memberitahu Xiao. Ken Qian menaruh hati padanya. Dia harus merelakan dirinya. Xiao pergi ke gereja untuk menemani Ken Qian yang sedang berdoa. Dan setelah mereka selesai, hujan deras di depan gereja. Mereka berdua diam.
Gadis ini tiba-tiba berjalan ke arah hujan deras. Qian akhirnya menyatakan perasaannya pada Zihao. Dia telah jatuh cinta pada pemuda ini. Dia tak peduli apa kata orang lain. Gadis ini berteriak. Zihao hanya diam membisu. Fang Ji yang juga di sana mendengar semua itu. Dia sangat kecewa. Orang yang dia cintai malah menyukai orang lain. Qian berlari meninggalkan mereka berdua. Fang Ji masih tak terima dengan kenyataan ini. Dia mengancam Zihao. Dia bisa memiliki semua gadis cantik di Shanghai, kecuali Qian. Zihao cuma diam. Dia bingung atas situasi ini. Tang Hesuan pergi mendatangi Tuan Takada. Orang ini adalah pejabat tinggi perwakilan Jepang di Shanghai untuk membicarakan soal posisi Direktur Jenderal pemimpin kota Shanghai. Takada menyarankan, Hesuan punya masalah dengan masa lalunya. Tuan Takada ingin dirinya memalsukan kematiannya dan bersembunyi dulu, membersihkan namanya, membiarkan Ye Qinsan untuk naik lebih dulu. Ketika waktunya tiba, dia akan menghabisi Qinsan dan kembali muncul. Tuan Takada meminta Tang Hesuan tak usah ragu soal rencana ini. Dia akan mendukungnya. Mereka sudah lama bekerja sama. Hesuan pun kembali ke kediamannya. Zihao pun mendatangi Qian ke kamarnya dan melihat gadis ini dalam kondisi mabuk. Gadis ini sengaja minum banyak wine untuk menenangkan perasaannya. Qian mengajak Zihao untuk minum bersama, tapi pemuda ini menolak. Qian yang mabuk menggoda Zihao. Dia sudah tak peduli apa-apa lagi. Dia harus mendapatkan Zihao untuknya dan memaksa Zihao berdansa dengannya. Dia bahkan memeluk Zihao dan menjatuhkannya. Gadis ini sangat mabuk dan ingin menciumnya. Tapi minuman membuatnya tak sadarkan diri. Fang Ji mendengar keributan itu, berusaha menahan amarahnya. Sekarang sudah terjadi cinta segitiga. Orang ini sangat kecewa. Dia harus kembali mendapatkan hati Qian. Tang Hesuan memanggil Fang Ji dan Li Zihao. Dia siap untuk rencana besarnya. Dia dan Ye Qinsan sama-sama memiliki peluang menang 50%. Dia akan memalsukan kematiannya dan warga Shanghai akan melihatnya. Ketika dia meninggal, orang-orang di dalam dan di luar kelompok mereka akan menunjukkan sikapnya. Mereka akan tahu siapa musuh-musuh yang selama ini tersembunyi. Fang Ji sebenarnya ragu rencana ini akan berhasil, tapi Tang Hesuan yakin dia lebih baik mundur dulu untuk menang. Dan besok malamnya di Klub Paramount, para kandidat Direktur Jenderal Shanghai akan berpidato. Tuan Takada menemui Hesuan. Dia memberikan sebuah hadiah. Sebelum dia melakukan pidato, dia memberikan sebuah dokumen. Hesuan melihatnya. Seperti dugaannya, dia banyak diincar oleh banyak orang. Dan pidato dimulai. Pistol sudah mengarah padanya. Anak buah Tang Hesuan dengan sigap melumpuhkan orang ini. Hesuan pun memulai pidatonya, dan anak buah Hesuan yang tadi mengarahkan pistol menjalankan rencana itu dan menembak. Hesuan jatuh dan segera diselamatkan anak buahnya sesuai dengan rencana mereka di awal. Tang Hesuan dihabisi di depan semua orang di klub. Terjadi keributan. Banyak pihak yang ternyata ingin menyerah. Tembak-menembak terjadi. Anak buah Hesuan berusaha membawanya keluar. Dan semakin banyak pasukan yang masuk. Tembakan terjadi di mana-mana. Fang Ji terkena tembakan di perutnya. Mereka semua bergerak keluar dari tempat itu. Hesuan segera dimasukkan ke mobil dan dilarikan dari sana. Zihao membopong Fang Ji sambil melarikan diri. Mereka terus menembaki orang-orang yang mengejar mereka. Tapi tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Tang Hesuan tadi meledak. Fang Ji dan Zihao tak menduga hal itu. Fang Ji memanggil ayahnya, ingin berlari ke sana. Zihao segera menahannya. Mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri dulu. Sangat banyak orang yang mengejar mereka.
Fang Ji yang termakan amarahnya meminta penjelasan pada Zihao. Apa yang terjadi? Dia menodongkan pistolnya. Fang Ji mencurigai Zihao. Pasti dia telah mengkhianati mereka. Pasti dia yang membuka rahasia ini. Kenapa ada ledakan? Sementara itu orang-orang masih mengejar mereka. Fang Ji jatuh akibat lukanya. Zihao melihat ada klinik di depan dan segera membawa pemuda ini ke dalam. Fang Ji terus mengoceh selama Zihao berusaha mengobatinya. Zihao bosan mendengarnya. Zihao memutuskan untuk membuatnya tak sadarkan diri. Zihao memiliki latar belakang bidang kesehatan, mengeluarkan peluru di perutnya. Saat Fang Ji pingsan, Zihao berkata, dia memang baru mengenalnya, tapi dia sudah menganggapnya saudara. Dia tak ingin Fang Ji mengalami nasib yang sama dengannya. Hiduplah dengan baik. Sementara itu, Qian Qian sudah mendengar kabar soal ayahnya. Dia menangis sedih di kursi taman. Pemakaman Tang Heisuan dihadiri para ketua geng dan para pejabat tinggi kota Shanghai. Bahkan Ye Qisan juga datang. Ye Qisan pun masuk. Dia tak mudah percaya dengan kematian Tang Heisuan. Dia ingin mengecek langsung mayatnya tanpa rasa hormat sedikit pun. Fu Sheng memperingatkannya, jangan sampai dia melewati batas. Tapi Ye Qisan tetap menghina dan merendahkan Heisuan. Bahkan dia mengejek Qian Qian. Dia bisa menjadi istri mudanya. Fang Ji tak tahan dengan ucapannya dan langsung menghajarnya. Zihao juga menghajar anggota geng Qisan yang berusaha membantunya. Fang Ji menodongkan senjatanya pada Ye Qisan, menyuruhnya untuk pergi. Sebelum pergi, Qisan mengancam Fang Ji dan Zihao. Dengan marah terpaksa meninggalkan tempat itu. Saat Qian Qian berdoa di gereja, pasukan Ye Qisan datang untuk menculiknya. Dan saat itu mereka tengah melakukan pertemuan untuk menyusun rencana membalas dendam pada geng Ye Qisan. Fang Ji berkata Qisan jelas-jelas mengincar mereka. Dan besok adalah hari pemilihan direktur jenderal. Orang ini adalah salah satu ketua geng bernama Masan. Dia selama ini beraliansi dengan Tang Heisuan. Dia meminta semuanya harus hati-hati, tetap sabar dan menjalankan rencananya, tetap teliti menjalankan rencana mereka. Dan anggota klan membawa kabar, Qian Qian diculik dan 2 markas cabang mereka juga dihancurkan oleh Ye Qisan. Amarah Fang Ji langsung terbakar. Fang Ji berniat langsung membalas Ye Qisan. Zihao berusaha menahannya. Zihao merasa kalau Qian Qian akan aman sebelum Ye Qisan terpilih. Zihao meminta Fang Ji untuk menyusun rencana pembalasan lebih matang. Fang Ji merasa Zihao penakut. Dia harusnya memikirkan keselamatan Qian Qian. Masan meminta mereka untuk tenang dulu. Dia akan membantu mereka untuk membalaskan dendam pada Ye Qisan. Malam itu Fang Ji dan Zihao menyiapkan rencana mereka untuk besok hari. Fang Ji masih ragu untuk percaya dengan Masan. Apakah dia bisa diandalkan? Zihao cuma diam saja. Pemuda ini sudah bisa menerima Zihao. Dia tahu pemuda ini bisa diandalkan. Mereka akan bertempur bersama lagi seperti di penjara. Fang Ji punya mimpi. Suatu saat dia akan menjadi penguasa Shanghai dan Qian Qian menjadi istrinya. Zihao berkata dia harap Fang Ji tetap hidup dan mewujudkan mimpinya. Keesokan harinya, Masan dan anak buahnya datang menjemput Li Zihao. Mereka akan pergi ke acara pemilihan direktur jenderal. Fang Ji akan pergi secara terpisah. Tapi dalam perjalanan, Zihao merasa curiga. Mobil mereka terus berputar-putar dan tak langsung ke tempat tujuan. Ternyata kecurigaan Zihao dan Fang Ji pada Masan selama ini benar. Masan membawa Zihao ke tempat sepi. Di tempat itu semua anak buah Masan sudah berkumpul, siap untuk menghabisi Zihao. Alasan Masan mengkhianati mereka karena dia yakin Qisan akan menang dalam pemilihan ini. Dia juga bekerja sama dengan konsulat Prancis Owen. Sisa-sisa geng Tang Heisuan akan habis hari ini. Tapi bukannya menyerang Zihao, anak buahnya yang berkumpul di sana balik menyerangnya. Ternyata Zihao sudah menduga pengkhianatan Masan, sudah menyiapkan rencana cadangannya. Dia sudah membayar anak buahnya. Zihao langsung pergi menuju klub Paramount, tempat pemilihan diadakan. Acara pemilihan direktur jenderal akan dimulai. Owen membuka acara dan memanggil Ye Qisan untuk maju.
Sedangkan Fang Ji menjalankan rencananya, menyusup lewat jalan belakang. Dia mulai menghabisi para pengawal Ye Qisan. Fang Ji terus maju dan menghadapi banyak orang. Dia memasang bom di gudang bawah tanah dan menghadapi banyak orang. Di atas, Ye Qisan diberi tepukan dan sorak gembira para tamu yang lain. Pada akhirnya, Ye Qisan tetap terpilih sebagai Direktur Jenderal yang baru. Saat dia akan memberikan pidato kemenangan, bom dilempar Fang Ji dan meledak di bawahnya. Ye Qisan terjatuh ke bawah panggung. Orang-orang yang ada di ruangan itu langsung panik dan meninggalkan klub. Fang Ji menodongnya dan langsung menyeret orang ini pergi. Bertanya di mana dia menyembunyikan Qian Qian. Orang ini marah dan mengancamnya. Fang Ji menjawab dengan senjata. Membuat Qisan ketakutan, gadis itu ada di atas. Fang Ji membawa orang ini. Anak buahnya berusaha melawan Fang Ji untuk merebut bosnya kembali. Fang Ji berusaha bertahan menembaki mereka sambil menyeret Ye Qisan. Fang Ji menodongkan senjatanya ke kepala bos gangster ini, meminta anak buahnya mundur. Qisan ketakutan, berteriak jangan ada yang menembak. Fang Ji berusaha naik ke lantai atas. Dan sementara itu, Qian Qian yang ditahan mencoba untuk kabur dan melawan. Qian Qian berhasil melarikan diri dari sana. Gadis yang bersembunyi ini ketahuan. Tapi dia tetap berusaha melawan dan melumpuhkan orang ini. Sementara di atas, Fang Ji berhasil masuk ke sebuah kamar dan menguncinya. Tapi tiba-tiba jendela pecah dan pengawal andalan Qisan menyerangnya. Fang Ji berusaha melawan. Qisan juga menyerangnya. Dia kesulitan menghadapi pengawal ini. Anak buah Qisan banyak yang masuk dan bos gangster ini menembaknya. Fang Ji menjadikan tubuh pengawal ini sebagai tameng. Sementara itu, Qian Qian berusaha turun lewat bagian luar gedung, merayap di antara jendela luar. Dia sangat kesulitan dan hampir saja tertangkap. Dia di sini tak bisa menahan bobot badannya dan jatuh. Untunglah Zihao datang dan menyelamatkannya. Zihao memberi gadis ini pistol untuk menjaga diri. Sementara di dalam, Fang Ji masih berusaha bertarung. Dia ditembaki dan berusaha berlindung sambil membalas tembakan. Sayangnya pelurunya habis. Qisan sangat senang melihat Fang Ji terpojok. Dia akan menyerangnya. Saat itulah Zihao datang dan menembaki mereka. Menembaki anak buah Qisan yang akan naik. Mereka menyeret Qisan, mengikatnya di sebuah kursi, menggantungkan dinamit di badannya, lalu menutup mulutnya dan menyalakannya. Sementara anak buahnya di luar sibuk mendobrak pintu. Fang Ji melemparkan dinamit dan mereka berlari melompat keluar. Ye Qisan tewas akibat ledakan. Mereka sampai di bawah dan segera pergi dari sana. Dan ternyata Tang Hesuan memang masih hidup. Hanya Fu Sheng yang tahu dia masih selamat. Mereka merencanakan berdua. Hesuan gembira membaca berita di koran. Ye Qisan sudah meninggal. Dia berkata ke Fu Sheng, saatnya mereka bersih-bersih. Fu Sheng meminta Zihao dan Fang Ji untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, Tang Hesuan telah menunggu mereka. Fang Ji kaget tak menyangka ayah angkatnya masih hidup. Zihao agak shock dan terlihat kecewa.
Dan di tempat itu ternyata Lan Royun sedang disiksa dan diikat oleh Tang Hesuan. Ternyata selama ini Hesuan sudah tahu hubungan yang dimiliki oleh Zihao dan Royun serta latar belakang mereka. Hesuan mengetahui Zihao adalah kekasih Royun dan Royun adalah anggota organisasi Baju Biru. Royun masuk ke gengnya untuk menghabisinya. Zihao cuma diam. Meskipun begitu, Zihao menahan emosinya. Dia tetap berbohong dengan mengatakan tak tahu niat Royun selama ini. Akhirnya Tang Hesuan melepaskan gadis ini. Dia memberikan Royun pada Zihao. Zihao sangat sedih melihat kondisinya dan menghampirinya, berusaha melepaskan ikatannya. Gadis ini sudah terluka parah. Zihao menangis melihatnya. Gadis ini meminta Zihao hidup dengan baik. Royun tiba-tiba mengambil pistolnya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Zihao pun menangisi kepergian Royun. Zihao mengkremasi dan membuang abu Royun di sungai. Di gelap malam Zihao berjalan. Hujan turun dengan deras. Qian datang dan memeluk pemuda ini dan menghiburnya. Zihao akan pergi menemui Lu, petinggi organisasi Baju Biru, dan anak buah Hesuan keluar mengepungnya dan menodongkan senjata. Orang-orang ini telah menghabisi Lu. Hesuan menuduh Zihao adalah pengkhianat gengnya. Kini target Hesuan hanya perlu menghabisinya, yang anggota organisasi Baju Biru juga tahu tentang masa lalunya. Hesuan memerintahkan Fang Ji untuk menghabisi Zihao. Tak boleh ada perasaan saudara di dalam geng. Meskipun merasa berat hati, Fang Ji terpaksa melakukannya. Fang Ji sangat sedih. Dia sudah merasa Zihao sebagai kakaknya. Dia telah berbagi suka dan duka dengan Zihao dan bertarung bersamanya. Fang Ji meminta maaf. Zihao menjawab dia adalah adiknya. Tetaplah hidup dengan baik. Fang Ji menembak Zihao. Pemuda ini terjatuh ke sungai. Malam itu hujan turun dengan deras. Sebuah tangan merayap naik dan ternyata Zihao masih selamat. Anak-anak ini diminta tolong oleh Qian dan segera mengangkatnya. Qian segera merawat luka Zihao, mengeluarkan pelurunya. Gadis ini menangis melihat keadaannya. Tang Hesuan merayakan kemenangannya, menonton sebuah pertunjukan drama teater kolosal. Dan dengan kejam Hesuan menghabisi Fu Sheng. Karena orang kepercayaannya ini juga tahu masa lalunya. Dia harus mengubur semuanya. Hesuan juga mengangkat seorang pria bernama Luo untuk menggantikan Fu Sheng. Dan Tang Hesuan meminta Fang Ji untuk menemui dirinya. Tang Hesuan telah meminta anak buahnya untuk memeriksa sungai, mencari mayat Zihao, tapi mereka tak berhasil menemukannya. Hesuan mencurigai Fang Ji ingin mengkhianatinya, sengaja untuk menembak meleset. Dia takut Zihao datang untuk membalas dendam. Fang Ji sebenarnya akan dinikahkan dengan Qian dan nanti akan menggantikan posisinya, tapi dia sangat lemah. Fang Ji berkilah, dia tak memiliki niat untuk berkhianat dari ayah angkatnya. Dia tak akan melakukan itu. Hesuan tak mau tahu. Akhirnya Tang Hesuan menghabisi Fang Ji. Luo menembaknya. Fang Ji sebenarnya sudah menduga hal ini. Hesuan sudah banyak berjasa di hidupnya. Walau ayah angkatnya kejam, dia menerima ini. Pemuda ini meninggal. Qian datang menemui Zihao yang kondisinya sudah membaik. Gadis ini berkata, ayahnya telah menghabisi Fang Ji. Dia tahu dosa ayahnya dan tak akan bisa membela ayahnya lagi. Qian berkata dari awal ayahnya telah memanfaatkan Zihao. Dia sebenarnya sudah tahu latar belakang Zihao dan sengaja menariknya. Qian berkata dia akan membayar semua hutang ayahnya, memberikan hidupnya untuk Zihao. Zihao menjawab dia tak punya hutang apa-apa padanya. Dia akan tetap balas dendam pada Tang Hesuan. Zihao meminta Qian untuk tak ikut campur dan merelakannya. Dia ingin Qian meninggalkan Shanghai. Qian menjawab dia akan pergi dari Shanghai jika Zihao ikut bersamanya. Mereka akan ke Inggris bersama. Besok pagi di pelabuhan jam 9. Zihao hanya diam, menatap gadis yang mencintainya ini. Pelabuhan Shanghai, kapal ke Inggris akan berangkat. Qian telah menunggu di sana. Gadis ini menduga Zihao tak akan datang. Dia menangis. Zihao tak pergi ke pelabuhan. Dia mengendarai mobil dengan kencang dan menabrak pagar rumah kepala geng ini. Mulai menembak menghabisi semua pengawal di luar. Pembalasan dendam itu dimulai. Baku tembak senjata menggema.
Zihao tanpa ampun menghabisi semua anak buah Hesuan. Orang ini tak menahan diri lagi. Dengan senapan otomatis Zihao mengamuk. Dan Luo datang menyerangnya dengan golok. Baku hantam barbar terjadi. Luo berusaha menekan dengan goloknya. Tapi dia bukanlah lawan Zihao. Zihao menghabisinya. Dan dia masuk ke ruang kerja Hesuan, menembak orang di balik meja. Menyangka Hesuan sudah meninggal. Tapi orang itu terlihat berbeda. Ternyata Qian mengorbankan dirinya, berpakaian seperti ayahnya. Zihao tak menyangka ini. Bertanya kenapa dia melakukannya. Dalam sekaratnya gadis ini berkata, ayahnya telah berhutang padanya dan dia akan membayarnya. Zihao dan ayahnya adalah orang yang terpenting dalam hidupnya. Zihao memeluk gadis ini. Qian berkata, biarkan dia membayarnya dan meninggal di pelukannya. Gadis ini meninggal. Dengan penyesalannya, Zihao pergi membopong mayat Qian bersamanya. Dua wanita yang dicintainya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Zihao berjalan keluar pagar. Hesuan, si orang licik ini memang sengaja bersembunyi. Dia sudah menunggunya. Tang Hesuan melihat anaknya sudah tak bernyawa. Anak buahnya langsung menembaki Zihao. Zihao sudah lelah dengan hidupnya, tak berusaha melawan. Pemuda ini meninggal, tapi dia tak pernah melepaskan mayat Qian. Orang kejam ini cuma melihat mayat anaknya. Dia tahu perang memang butuh pengorbanan dan ada harga yang harus dibayar. Akhirnya Tang Hesuan secara resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Shanghai yang baru. Tang Hesuan berjanji akan mengabdikan dirinya untuk Shanghai dan Tuan Takada sudah di sana menemaninya. Semua orang menyambutnya dengan sukacita dan tepuk tangan. Dan Tang Hesuan menonton hiburan di klub Paramount. Beberapa anak membawa kado pelantikan dan pelayan meletakkannya di meja. Dia teringat masa lalu, seperti melihat Royun bernyanyi di sana, dan dia teringat anaknya. Ternyata sisa-sisa anggota organisasi baju biru menggunakan kado yang berisi bom, dan bom itu meledak. Akhirnya orang jahat ini juga meninggal. Dan film yang keren dan tragis ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.